What's up? Every good girl. Indra penglihat manusia dan hewan. 1. Indra penglihat manusia. A. Pentingnya cahaya bagi indra penglihat manusia. Pada saat kamu menutup mata, kamu tidak dapat melihat apa yang ada di sekitar kamu karena tidak ada cahaya yang masuk ke mata kamu. Hal ini menunjukkan bahwa mata kita dapat melihat benda karena adanya cahaya mengenai benda tersebut kemudian dipantulkan ke mata kita. Bagian-bagian mata manusia. Organ penglihatan yang dimiliki oleh manusia adalah mata. Organ ini berbentuk bulat. Organ ini tersusun atas beberapa bagian yang berbeda, pada masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda pula. Mata kita dibalut oleh 3 lapis jaringan yang berlainan. Lapisan luar adalah lapisan sklera. Lapisan ini berbentuk kornea. Lapisan tengah adalah lapisan koroid. Lapisan ini berbentuk iris. Lapisan ketiga adalah lapisan dalam, yaitu retina. Perhatikan gambar berikut. Kornea mata memiliki bentuk seperti bola dengan diameter 2,5 cm. Lapisan terluar mata disebut sklera yang membentuk putih mata dan bersambung dengan bagian depan yang bening yang disebut kornea. Cahaya masuk ke mata melewati kornea. Lapisan kornea mata terluar bersifat kuat dan tembus cahaya. Kornea berfungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. 2. Iris atau selaput pelangi. Setelah cahaya melewati kornea, selanjutnya cahaya akan menuju ke pupil. Pupil adalah bagian berwarna hitam yang merupakan jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Pupil dikelilingi oleh iris yang merupakan bagian berwarna pada mata yang terletak di belakang kornea. Sekarang kamu mengetahui bahwa warna mata sebenarnya adalah warna iris. Jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata kamu diatur oleh iris. Besar dan kecilnya iris dan pupil bergantung pada jumlah cahaya yang memasuk ke dalam mata. 3. Lensa mata. Setelah melewati pupil, cahaya bergerak merambat menuju ke lensa. Lensa mata kamu berbentuk bikonveks, cembung depan belakang, seperti lensa pada kaca pembesar. Lensa mata bersifat fleksibel. Otot siliar yang ada dalam mata akan membantu mengubah kecembungan lensa mata kamu. Ketika kamu melihat benda yang berada pada jarak jauh, otot siliaris akan mengalami relaksasi. Hal ini akan menyebabkan lensa mata menjadi lebih datar atau mata melihat tanpa berakomodasi. Ketika kamu melihat benda yang berada pada jarak dekat, otot siliaris akan mengalami kontraksi. Hal ini akan menyebabkan lensa mata menjadi lebih cembung. Pada kondisi ini, mata dikatakan berakomodasi maksimum. Dengan mengubah kecembungan lensa dapat menangkap bayangan yang jelas pada jarak jauh atau dekat, yang selanjutnya bayangan tersebut akan dibentuk di retina. Retina, cahaya yang melewati lensa selanjutnya akan membentuk bayangan yang kemudian ditangkap oleh retina. Retina merupakan sel yang sensitif terhadap cahaya matahari atau saraf penerima rangsang sinar. Fotoreseptor yang terletak pada bagian belakang mata retina terdiri atau 2 macam sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang mampu menerima rangsang sinar tidak berwarna. Sel kerucut mampu menerima rangsang sinar yang kuat dan warna. Gangguan pada indera penglihat. Jika seorang memiliki gangguan pada penglihatan, maka dia tidak akan dapat melihat objek dengan jelas pada jarak tersebut. Hal ini menyebabkan mereka membutuhkan alat bantu penglihatan berupa kacamata seperti yang dikenakan oleh teman kamu atau bahkan kamu kenakan sendiri. Kacamata berfungsi untuk memfokuskan cahaya sehingga dapat jatuh tepat pada retina. 1. Rabun dekat. Seseorang penderita rabun dekat tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak dekat 30 cm dengan jelas. Hal ini karena bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina, sehingga bayangan yang
jatuh pada retina menjadi tidak jelas atau kabur. Kacamata positif dapat menolong penderita rabun dekat sebab lensa cembung mengumpulkan cahaya sebelum cahaya masuk ke mata. Dengan demikian, kornea dan lensa dapat membentuk bayangan yang jelas pada retina seperti ditunjukkan gambar di samping. Kekuatan lensa kacamata yang diperlukan sesuai dengan rumus berikut. Dengan pH sama dengan kekuatan lensa kacamata untuk hipermetropi, dioptri atau DS. Jarak benda di depan kacamata cm, pp punctum proximum sama dengan titik dekat mata seseorang. 2. Rabun jauh miopi. Seorang penderita rabun jauh tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak jauh tak hingga dengan jelas. Hal ini dikarenakan bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina seperti yang ditunjukkan gambar 11.32. Kacamata negatif dapat menolong penderita rabun jauh karena lensa cekung akan dapat membuat cahaya penyebar sebelum cahaya masuk ke mata. Dengan demikian, bayangan yang jelas akan berbentuk di retina. Dengan rumus berikut, kekuatan atau daya lensa kacamata yang diperlukan dengan rumus berikut. PM sama dengan daya lensa untuk miopi, dioptri atau D. PR putma remotum titik jauh mata CM. 3. Buta warna. Buta warna merupakan suatu kelainan pada mata yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu warna tertentu. Penyakit ini bersifat menurut buta warna. Ada yang buta warna total dan buta warna sebagainya. Buta warna total hanya mampu melihat warna hitam dan putih saja, sedangkan buta warna sebagian tidak dapat melihat warna tertentu yaitu merah, hijau, atau biru. Gambar 11.33 merupakan salah satu gambar yang dipakai untuk menguji buta warna. Uji tersebut dikenal dengan uji Ishihara. Uji tersebut didasarkan pada penentuan angka atau pola yang ada pada kartu dengan berbagai ragam warna dengan pola tertentu. Ada satu seri gambar titik bola kecil dengan warna dan besar berbeda-beda sehingga dalam keseluruhan terlihat warna pucat dan menyulitkan pasien dengan kelainan penglihatan warna untuk melihatnya. Penderitaan buta warna atau dengan kelainan penglihatan warna dapat melihat sebagai ataupun sama sekali tidak dapat melihat. Gambar yang diperlihatkan. 4. Presbiopi. Presbiopi disebut juga rabun jauh dan dekat ataupun rabun tua karena kenaikan mata ini biasanya dideritkan oleh orang yang sudah tua. Kelainan jenis ini membuat si penderita tidak mampu melihat dengan jelas benda-benda yang berada di jarak jauh maupun benda yang berada pada jarak dekat. Hal tersebut diakibatkan oleh berkurangnya daya akomodasi mata. Kelainan ini biasanya diatasi dengan kacamata rangkap, yaitu kacamata cembung dan cukur. Pada kacamata dengan lensa rangkap atau kacamata bifokal, lensa negatif bekerja seperti pada kacamata untuk penderita miopi, sedangkan lensa positif bekerja seperti pada kacamata untuk penderita hipermetropi. Astigmatisme atau dikenal dengan istilah silinder adalah sebuah gangguan pada mata karena menyimpan dalam pembentukan bayangan pada lesna. Hal ini disebabkan oleh catatan lensa yang tidak dapat memberikan gambar atau bayangan garis vertikal dengan horizontal secara bersama. Pelatihan di silinder menjadi kabur. Untuk mengatasi gangguan ini dapat menggunakan lens silinder. 2. Indera penglihatan serangga. Tahukah kamu bahwa lalat, belalang, kumbang, atau serangga mempunyai cara melihat suatu benda dengan cara yang sangat berbeda dengan manusia? Apabila manusia hanya memiliki 2 buah mata untuk melihat, serangga memiliki banyak sekali mata untuk melihat, sehingga mata serangga disebut dengan mata majemuk. Berikut gambarnya.
Masing-masing mata serangga disebut omatidium, jamak omatidia. Masing-masing omatidium berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Setiap omatidium terdiri atas beberapa bagian, diantaranya berikut. 1. Lensa. Permukaan depan lensa merupakan satu faset mata majemuk. 2. Kerucut kristalin yang tembus cahaya. 3. Sel-sel penglihatan yang peka terhadap adanya cahaya. 4. Sel-sel yang mengandung pigmen yang memisahkan omatidia dari omatidia di sekelilingnya. Setiap omatidium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat serangga dari arah yang berbeda-beda. Gabungan dari gambar-gambar yang dihasilkan dari setiap omatidium merupakan bayangan mosaik yang menyusun seluruh pandangan serangga. Lalat dapat menghindari dalam daerah penglihatan dari semua arah. Pada setiap omatidium terdapat 8 neuron sel saraf reseptor atau penerima cahaya, sehingga secara keseluruhan terdapat sekitar 48.000 sel pengindra di dalam matanya. Dengan kelebihannya tersebut, mata lalat dapat memproses hingga 100 gambar per detik.